Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih semangat untuk menjalankan aktivitas kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar untuk PPG, semoga sudah setujui dan tinggal menunggu nanti untuk jadwal pretest. Jadi, bagi teman-teman, mari kita siapkan dari sekarang untuk mengikuti pretest PPG dengan belajar materi-materi yang akan diujikan, kemudian juga mempersiapkan apa saja yang akan kita butuhkan pada saat kita mengikuti PPG. Di sini saya akan sharing beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk nanti saat kita mengikuti PPG, karena hal ini sering sekali dialami oleh teman-teman kita. Jadi saat PPG merasa kebingungan di saat harus mengumpulkan beberapa dokumen yang tidak dimiliki. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang sehingga pada saat nanti teman-teman melaksanakan PPG, teman-teman tidak bingung dan bisa fokus dengan kegiatan PPG. Jadi apa sajakah yang perlu kita persiapkan untuk nantinya kita mengikuti PPG, dokumen apa saja yang akan nanti dikumpulkan pada saat UKM PPG. Nah, di sini saya akan share beberapa hal. Nah, mari kita bahas. Jadi dokumen-dokumen yang perlu teman-teman persiapkan nanti saat teman-teman mengikuti PPG yang utama itu adalah RPP atau RPL bagi guru BK. Ini itu adalah hal dasar yang harus kita persiapkan dari sekarang. Jadi nanti pada saat teman-teman melaksanakan PPG itu, materi RPP, RPL itu sangat diolah ya. Jadi benar-benar dimatangkan. Jadi kalau teman-teman tidak bisa, sungguh hal yang cukup memalukan karena kita sudah menjadi guru beberapa tahun, tapi kita tidak bisa membuat RPP atau RPL yang benar. Jadi teman-teman persiapkan dari sekarang RPP atau RPL yang teman-teman miliki. Kemudian juga ada lagi itu laptop yang mendukung. Jadi karena teman-teman nanti saat melaksanakan PPG itu tidak lepas dari kegiatan untuk pembelajaran yang mungkin masih online daring menggunakan laptop setiap hari dari pagi sampai malam. Jadi laptop itu harus mendukung kegiatan kita mengikuti PPG. Jadi bagi teman-teman yang mungkin laptopnya sekarang sudah lemot, bisa diperbaiki karena nanti saat PPG itu laptop harus benar-benar berfungsi digunakan dari pagi sampai malam untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas. Kemudian pada saat mengikuti PPG itu ada portofolio yang nanti akan teman-teman kumpulkan pada saat UKIN yaitu uji kinerja. Jadi apa saja portofolio itu? Yaitu ada sertifikat pelatihan atau seminar yang ber-JP. Berarti yang berjam ya, ada JP-nya. Ini biasanya yang masuk nilai itu adalah yang di atas 32 JP. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin belum pernah mengikuti pelatihan atau seminar, jika sekarang teman-teman membaca informasi kegiatan pelatihan atau seminar yang ber-JP, minimal 32 JP, usahakan teman-teman untuk mengikuti karena sertifikat itu akan dikumpulkan pada tugas portofolio UKIN. Ini banyak terjadi beberapa teman itu pada saat PPG, mereka kebingungan karena tidak memiliki sertifikat sama sekali. Nah, ini satu hal juga yang memprihatinkan karena kita sudah menjadi guru bertahun-tahun, tapi kita tidak mengembangkan diri kita dengan mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar. Jadi, dari sekarang mari teman-teman bisa mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar yang BCP sehingga sertifikatnya bisa digunakan untuk portofolio UKIN. Kemudian ada karya inovasi atau inovasi pembelajaran. Ini teman-teman bisa mungkin membuat inovasi pembelajaran seperti apa yang menarik, kemudian didokumentasikan. Misalkan teman-teman bisa membuat video pembelajaran di YouTube. Nah, ini biasanya di akunnya itu adalah video pembelajaran yang di-share, yaitu di-upload sebelum teman-teman melaksanakan PPG. Jadi kalau bisa teman-teman membuat video pembelajaran dari sekarang, kemudian teman-teman upload, share di YouTube. Jadi untuk kegiatan tanggalnya kan berarti sebelum teman-teman melaksanakan PPG. Kemudian karya inovasi yang lain, misalkan teman-teman bisa membuat buku. Nah, teman-teman bisa membuat buku dan ini juga masuk dalam karya
inovasi. Dan ada juga artikel penelitian atau jurnal yang dipublikasikan. Jadi ini juga banyak teman-teman yang belum bisa memilikinya. Jadi untuk terbit di jurnal itu butuh waktu beberapa lama. Mungkin teman-teman dari sekarang bisa membuat untuk artikel penelitian, kemudian dimasukkan ke jurnal. Jadi masih ada waktu ya. Seperti juga teman-teman menulis di surat kabar ya, atau mungkin di majalah, nah itu juga termasuk dalam publikasi. Ini teman-teman PPG itu banyak yang saat PPG mengumpulkan UKIN mereka kebingungan karena tidak memiliki artikel penelitian yang dipublikasikan. Jadi teman-teman mungkin bisa mempersiapkan sehingga saat teman-teman PPG tidak mengalami kebingungan lagi. Kemudian pengabdian masyarakat, ini juga banyak juga yang bingung karena saat mengumpulkan tidak pernah pengabdian masyarakat. Mungkin teman-teman bisa melakukan pengabdian masyarakat dari sekarang. Misalkan seperti saya dulu itu mengikuti pengabdian masyarakat dengan bekerja sama dengan beberapa dosen untuk mengikuti pengabdian masyarakat di kampus. Itu juga bisa dimasukkan. Kemudian juga membuat refleksi diri ya, atau dalam bentuk PTBK atau PTK. Nah, ini banyak juga teman-teman guru yang saat PPG belum pernah membuat refleksi diri atau PTBK, PTK itu juga belum pernah, sehingga saat mengumpulkan juga kebingungan. Jadi ketika PPG terpecah pikirannya, harus membuat beberapa portofolio ini, sementara mereka juga harus mengerjakan tugas-tugas PPG. Jadi itu beberapa tugas portofolio yang teman-teman harus persiapkan dari sekarang. Juga teman-teman bisa belajar edit video karena kita nanti itu banyak disuruh untuk membuat video, kemudian kita mengedit. Jadi lebih memuaskan apabila kita bisa mengedit videonya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Seperti teman-teman mungkin yang dari bimbingan konseling kan kita tekniknya banyak. Jadi kalau kita menyuruh orang lain, belum tentu orang lain itu tahu teknik-teknik apa yang kita gunakan. Sehingga kalau kita bisa mengedit video sendiri, itu malah lebih memuaskan. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang gampang seperti KineMaster, kemudian Canva, dan yang lainnya untuk kita belajar edit video. Jadi intinya PPG itu adalah melatih kita agar kita tidak merem ya, jadi melek digital sehingga kita bisa mengetik tugas sendiri, kemudian mengedit video sendiri, sehingga lebih baik kita itu tidak bergantung dengan orang lain, kita benar-benar mandiri. Jadi mungkin itu harus teman-teman persiapkan agar ketika nanti teman-teman saat melaksanakan PPG sudah tidak kebingungan lagi, semuanya sudah siap. Berikut beberapa yang bisa saya share kepada teman-teman untuk persiapkan mengikuti PPG. Semoga teman-teman bisa lulus dalam pretest PPG. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.